Berarti kan evaluasi apa saja yang menjadi catatan untuk perbaikan pada pelaksanaan proyek ini. Setelah melakukan tersebut, peserta didik melakukan refleksi dan tindak lanjut terhadap kegiatan produk-produknya kepada warga sekitar ataupun pada tamu undangan dalam kegiatan proyek. Ada Bang Zema. Ada Bang Zema. Melakukan prinsip donat, yaitu menginfakkan kepada yatim yang ada di lingkungan sekitar. Jadi keuntungan dari kegiatan Market Day, peserta didik donasikan langsung kepada anak yatim yang ada di sekitar SD Muhammadiyah Bojonggede. Akhir dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Cayo. Yes. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar pada materi IPAS pada bidang sosial, yaitu mengenai kegiatan ekonomi ataupun kegiatan usaha. Tapi Bapak akan kaitkan dengan kegiatan entrepreneurship. Entrepreneurship siapa itu apa? Kegiatan wira usaha. Nah, adapun anak-anak semua, tujuan dari kegiatan ini, Anda semua akan mengenal apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha dan kegiatan wirausaha. Yang kedua, Anda mampu mengembangkan karakter wirausaha. Jadi bukan ujuk-ujuk dagang, tapi harus punya karakter wirausaha. Selanjutnya, yaitu Anda mampu mengaplikasikan nilai-nilai kegiatan ekonomi atau wirausaha baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, selanjutnya Anda mampu mengadakan, mengadakan market day untuk menggalang dana kegiatan wira kemanusiaan. Jadi kan kalau ini pentas sederhana, tapi nanti kita akan arahnya kegiatan usaha. Baik, dekat. Semua, adapun karakter yang Bapak inginkan Anda semua dalam mengikuti kegiatan ini, yang pertama, Anda semua memiliki alat pribadi pada sub-elemen integritas, yaitu Anda terbiasa melakukan refleksi dengan jujur. Hari ini saya belajar apa, menyenangkan atau tidak, apa yang harus saya perbaiki. Itu adalah refleksi jujur. Selanjutnya, kalau disebut belum berkembang, yaitu baru hanya menjelaskan satu manfaat dan sikap jujur. Kalau kamu sudah berkembang, berarti kamu akan mampu berkolaborasi, bekerja sama, artinya ya, melakukan refleksi tentang pentingnya sikap jujur dan menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta. Jadi harus berani tuh dan kerjasama, harus juga menyampaikan fakta. Selanjutnya, Anda semua dapat berkolaborasi dan membiasakan memberikan apresiasi kepada lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Misalnya, wih, sekolahnya keren, wih, teman-teman keren nih, hebat. Itu harus kita budayakan memberikan apresiasi. Selanjutnya, yaitu Anda semua diharapkan tadi selain punya sifat jujur, yang kedua mampu bekerja sama. Nah, yang terakhir Anda harus memiliki sifat kreatif. Nah, kreatif ini apa? Yang diharapkan mampu berkolaborasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya berbagai kelompok dan memberikan contoh dengan komunikasi. Aku punya ide seperti ini. Misalnya contoh, ini ada minumannya seperti ini di botolnya. Aku pengen kreasiin deh, aku tambahin lukisan atau aku tambah stiker apa. Itu disebut inovasi. Kita hanya memberikan sedikit ataupun menambahkan dari produk yang lama, itu termasuk inovasi. Atau membuat dari nol juga itu sangat lebih inovasi. Selanjutnya yaitu dapat berkolaborasi dan membiasakan melakukan mengidentifikasi
membandingkan tentang pengetahuan dan kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah pernah kan melakukan observasi tentang lingkungan sekolah kita? Nah, apa yang kita lihat pertama? Kekurangannya. Kedua apa? Kelebihannya. Dan selanjutnya bagaimana solusi untuk menghadapi kekurangannya. Dan bagaimana untuk meningkatkan kelebihan dari yang kita amati. Oke, cut dulu. 3. Ya, baik anak-anak semua, kita akan bentuk kelompok. Yang pertama, tahap dalam membuat kegiatan market day ini, terutama dalam materi yang kita akan bahas. Yang pertama, kita membuat kelompok. Kira-kira kita sudah buat kelompok? Sudah. Selanjutnya yang kedua, menyimak tentang video wirausaha. Kemarin kita mengenal konsep apa yang cacing? Earn apa? Mendapatkan, terus save, menabung, spend, membelanjakan, donate, mendonasikan. Itu 4 konsep dalam wirausaha, kita sudah tonton videonya. Selanjutnya kita akan mengamati lingkungan sekitar yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Misalnya kayak kita mengamati kegiatan usaha dagang apa, terus bagaimana cara menjualnya, kita harus tahu, itu yang harus kita pahami. Selanjutnya yaitu narasumber orang tua. Nah, nanti kita akan melihat siapa orang tuanya yang jago berusaha atau dagang, boleh nanti men-share tentang kegiatan usaha. Mantap. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya kita akan melakukan refleksi mengenai hasil pengamatan kita. Selanjutnya kita akan mencari informasi tentang kegiatan wirausaha yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, ini udah mulai nih mau bikin. Selanjutnya kita akan mengenal kegiatan wirausaha. Nah, jadi kalau tadi Restu menanyakan bagaimana Pak untuk kegiatan marketingnya, kita akan tadi mengamati dulu lingkungan sekitar, bagaimana proses kegiatan ekonomi. Selanjutnya baru kita tadi mendapatkan materi tentang kegiatan wirausaha dari orang tua. Oke, dikat dulu. 3. Restu menuliskan bagaimana kegiatan ekonomi yang saya amati, apa yang bisa saya ambil, susah atau tidak, apa tantangannya, apa keuntungannya, apa modalnya, bagaimana cara proses buatnya, itu harus tahu. Sekarang Bapak tanya, dalam membuat barang ini apakah ujuk-ujuk langsung dijual atau ada proses? Proses. Yang Bapak pengenkan kegiatan marketing ini adalah Ananda semua bisa menjalani semua proses tersebut. Kira-kira bisa sampai ke tangan kita ini prosesnya panjang nggak ini? Panjang. Diambil dari biji besinya dulu, terus dibakar, terus belum diproduksi lagi, terus dites lagi. Setelah dites apa? Dipasarin lagi, terus dilihat harga jualnya berapa. Itulah disebut kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu mencari informasi tentang kegiatan wirausaha yang dapat dilakukan di sekolah. Selanjutnya mengenal kegiatan wirausaha. Selanjutnya berlatih dalam membuat perencanaan kegiatan wirausaha. Kalau sudah sampai tahap 8, maka kita akan siap-siap melakukan kegiatan marketing. Nah, itu tahap 8 tuh. Nah, kamu menentukan kegiatan ekonomi. Kemarin sudah bikin berembukan kelompoknya, kira-kira gambarannya apa kan? Nah, selanjutnya kamu mengadakan diskusi tentang mempersiapkan marketing yang akan ditampilkan. Selanjutnya kamu mengadakan kegiatan promosi. Selanjutnya menampilkan marketing. Dan hasil akhirnya kamu untuk penggalangan dana sosial. Jadi kalau bisa nanti modal ataupun yang ini keuntungannya kita bagi untuk sosial. Jadi boleh buat keuntungan kamu 2,5%-nya kamu kasih ke orang yang membutuhkan. 2,5% kecil. Dan kamu melakukan refleksi, melakukan tindak lanjut dan membuat perencanaan tindak lanjut. Kira-kira sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Jadi kalau ada pertanyaan Pak, kapan marketing kita harus tuntaskan dulu pada tahap pengenalan dan kontekstual. Kalau sudah tahap kontekstual berarti tinggal tahap apa? Tahap aksi dalam melakukan kegiatan marketing. Jadi ya, baik anak-anak semua, kita akan masuk di kegiatan wirausaha ataupun kegiatan ekonomi. Silakan boleh bantu Bapak Hanza bacakan apa yang dimaksud kegiatan wirausaha. Kewirausahaan adalah bekerja sama dengan orang lain. Karena kewirausahaan juga berbicara tentang bagaimana
semua, tadi kita sudah mengenal definisi tentang apa pengertian dari wirausaha. Kalau ada kalimat definisi berarti artinya apa? Pengertian. Nah, sekarang kita akan masuk ke karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha atau orang yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi. Yang pertama apa? Kita baca pertama. Dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau kamu ingin melaksanakan kegiatan usaha harus memiliki komunikasi dengan baik. Karena nanti berhadapan dengan siapa? Pembeli. Kita adalah sebagai penjual. Komunikasinya harus baik. Misalnya tiba-tiba ada yang beli, aku nggak mau layanin, kira-kira bagus apa enggak? Kalau misalnya beli, aku mau beli, oh iya mau beli apa? Aku jualan ini. Enakan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Jadi intinya apa? Karakternya apa? Harus berkomunikasi dengan baik. Yang kedua apa? Dapat membawa diri di berbagai lingkup. Kamu ditempatkan dalam kegiatan usaha apa? Harus mengetahui. Misalnya ada satu dari orang Batak, beli, saya mau beli. Kamu jangan marah, karena memang karakter orang Batak itu suaranya tegas. Jangan, kamu jangan suaranya kencang, nggak boleh, harus menyesuaikan. Iya mau beli apa? Nah, terus kalau misalnya ada lagi orang Sunda, Mang, orang beli iya Mang. Nah, kamu nggak ngerti bahasa Sundanya, kamu ngomong, Bapak maaf, boleh pakai bahasa Indonesia, saya belum mengerti. Nanti arti, oh iya baik, saya akan bahasa Indonesia. Nah itu apa? Harus membawa diri di berbagai lingkup. Nah, yang ketiga apa? Dapat menghargai waktu. Kalau mau usaha itu harus tepat waktu, bukannya kapan, tutupnya kapan, liburnya kapan. Harus diinformasikan di tokonya ataupun kamu ada informasi. Kamu lihat kan di WA Bapak ada informasi tutup bukanya, itu ada. Hah? Nah, itu tidak apa-apa. Itu contohnya misalnya ada warung Madura. Warung Madura itu punya prinsip, dia akan tutup 1 jam lagi sebelum kiamat. Itu punya keyakinan berarti dia akan buka 24 jam terus kalau warung Madura. Ciri-ciri warung Madura apa? Berasnya ditaruh etalase, jadi rapi bersih. Terus susunannya juga rapi. Itu salah satu tadi apa? Mampu membawa diri di berbagai lingkungan. Yang keempat apa? Mempunyai rasa empati ataupun rasa peduli. Selanjutnya apa? Mau berbagi dengan orang lain. Kalau sudah jago usaha, harus mau berbagi kepada orang lain. Baik ilmunya, baik materinya, ataupun yang lain harus diberbagi kepada orang lain. Yang keenam apa? Dapat mengatasi stres. Kalau usaha, aduh, tiba-tiba ini penghasilannya gimana? Harus tenang. Kalau usaha itu harus tenang. Selanjutnya apa? Dapat mengendalikan emosi. Dan yang terakhir apa? Dapat membuat keputusan. Sekarang Bapak tanya, kemarin kita ada produk minum susu apa tuh? Ya? Champion ya? Kira-kira kita disuruh mewarnai, terus ada juga disuruh ngumpulin bungkus. Ini termasuk kegiatan apa? Jualan atau promosi? Nah, yang termasuk adalah promosi dan jualan dia masuk. Promosinya apa? Dia taruh standnya tentang Cem Energen. Nah, jualannya apa? Kalau yang mau ikut lomba apa harus membeli 5 bungkus. Nanti kalau beli 5 bungkus dapat apa? Dapat sendok emas. Apa kagak kembalian dikasih sendok? Nah, itu dikasih sendok. Jadi ini adalah 8 yang harus kita miliki. Ayo kita ulangi. Yang pertama apa? Mampu berkomunikasi Dengan baik. Yang kedua? Dapat menghargai. Yang ketiga? Dapat menghargai waktu. Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Sekarang siapa angkat tangan yang 8-8-nya yakin ada di diri kamu? Ayo.
Angkat tangan, coba kasih lihat. Mana ada yang sudah ada? Siapa yang punya nomor 1? Angkat tangan. Sidik, siapa lagi? V. Umara, Restu. Oke, selanjutnya dapat membawa diri dari berbagai lingkungan. Angkat tangan. Oke, V. Apa lagi? Zaidan, Sidik, Umara, Hafiz, mantap. Ais, Abad. Lanjut. Dapat menghargai waktu. Siapa yang menghargai waktu? Oke, baru Fawas, Restu. Hilang. Oke, lumayan. Lanjut. Memiliki rasa empati. Oke, empati itu ada rasa ingin membantu kepada orang lain. Selanjutnya mau berbagi kepada orang lain. Ayo, siapa yang suka berbagi? Alhamdulillah, banyak. Selanjutnya dapat mengatasi stres. Siapa yang bisa kontrol dirinya kalau lagi stres amarah? Itu bisa kontrol. Wih, bagus nih, udah bisa usaha. Selanjutnya dapat mengendalikan emosi. Siapa yang udah bisa mengendalikan emosi? Nah, berarti harus ini nih. Selanjutnya apa? Dapat membuat keputusan dengan tanggung jawab. Siapa yang berani? Nah, oke, Dika, Anissa.